Nah, ini ada alur pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar provinsi. Ini ada kekhasan. Juga nanti untuk peserta didik yang dari sekolah luar negeri. Untuk yang dari luar provinsi atau lulusan sebelum tahun 2021, maka alurnya adalah satu, berkoordinasi dengan cabang dinas terdekat domisili peserta didik tentunya. Lalu login ke laman yang tertera di layar. Yang ketiga adalah menyiapkan persyaratan umum dan khusus, dipindai atau di-scan, lalu isi aplikasi PPDB, pilih jalur dan sekolah pilihan, berikutnya upload sampai dengan di-submit pastinya. Itu untuk yang di luar provinsi dan anak lulusan sebelum 2021. Nah, ini untuk yang luar negeri. Untuk peserta didik dari luar negeri dengan kurikulum yang berbeda. Artinya begini, ada peserta didik yang memang bukan di sekolah Indonesia luar negeri. Kalau sekolah Indonesia luar negeri itu biasanya kurikulumnya sama dengan di kita. Nah, ini adalah kasus untuk mereka yang bukan di sekolah Indonesia luar negeri. Jadi pertama adalah mengajukan surat rekomendasi untuk PPDB ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ke cabang dinas pendidikan terdekat untuk verifikasi data dan koordinasi kesatuan pendidikan. Lalu berikutnya ke sekolah tujuan, setelahnya ada matrikulasi beberapa mata pelajaran dan diuji serta mendapatkan nilai, lalu lapor ke cabang dinas. Tetapi kalau sekolah Indonesia luar negeri, karena kurikulumnya sama, maka ketentuan yang tadi sebelum slide ini itu berlaku. Slide selanjutnya. Ini daftar ulang. Ini hal yang penting juga, sengaja diberi tanda merah supaya tidak merugikan peserta didik. Jadi ketika melakukan daftar ulang, dokumen persyaratan adalah menyiapkan dokumen yang harus dibawa adalah fotokopi dan memperlihatkan yang asli. Sedangkan bukti tanda diterima harus menyiapkan bukti tanda diterima yang diperoleh melalui website PPDB. Di pengumuman PPDB itu ada dan dicetak. Nah, bagi calon peserta didik yang mendaftarkan ulang sesuai jadwal, yang tidak mendaftarkan ulang sesuai jadwal, dan tidak memberikan pemberitahuan, maka dianggap mengundurkan diri. Jadi ini hati-hati, sudah capek-capek, tapi pas saatnya mesti daftar ulang, ternyata tidak mendaftar. Ini ada waktunya juga, yaitu 3 kali 24 jam. Nanti di slide berikutnya disebutkan Bapak Ibu. Slide berikutnya. Nah, ini ketika Bapak Ibu peserta didik nanti mengalami masalah, mungkin akan melakukan pengaduan. Nah, pengaduannya adalah alurnya seperti di layar, jadi bukan langsung ke cabang dinas ataupun ke Rajiman, tetapi permasalahan diselesaikan dulu di satuan pendidikan. Silahkan orang tua mengadu begitu. Nanti jika orang tua merasa pengaduannya belum dapat diselesaikan permasalahannya, maka nanti diselesaikan di cabang dinas, dan jika juga tidak selesai maka di Dinas Pendidikan Provinsi. Namun ada syarat penyampaian pengaduan begitu ya, bukan berbondong-bondong. Tetapi yang pertama, waktu pengaduannya itu adalah penyampaian pengaduan atau kesalahan input disampaikan ke satuan pendidikan. Lalu cabang dinas pendidikan wilayah masing-masing itu disampaikannya 3 kali 24 jam pada masa verifikasi di tahapan PPDB Bapak Ibu. Jadi kalau keluar dari itu tidak bisa. Nah, syarat penyampaian pengaduannya prioritas adalah orang tua atau wali siswa tersebut. Nah, jika memang tidak, maka artinya kalau orang tua tidak mampu, maka dapat melakukan kuasa, tetapi harus membawa surat kuasa yang ditandatangan di atas materai. Lalu menyerahkan atau mengupload fotokopi identitas, lalu mengisi formulir pengaduan, serta menyertakan bukti permasalahan atau diupload di media layanan pengaduan. Itu jika ada masalah yang memang belum terselesaikan.
Slide berikutnya. Ini tadi sudah ada ya, dari Mulai Satuan Pendidikan sampai ke Dinas Provinsi, nanti ada respon dari untuk setiap permasalahan. Selanjutnya, ini tentang pelanggaran dan sanksi Bapak Ibu, karena dari tahun ke tahun selalu ada upaya-upaya yang dapat merugikan peserta didik. Ini diantaranya ada pemalsuan bukti keikutsertaan di PPDB, lalu ada juga yang bukti sertifikat palsu dan lain sebagainya. Ini termasuk pada pelanggaran gitu ya. Ataupun ada yang melakukan pungutan dan atau sumbangan terkait dengan pelaksanaan PPDB, perpindahan peserta didik, dan melakukan pungutan untuk membeli seragam dan sebagainya, itu nanti termasuknya di pelanggaran. Dan itu akan ada sanksi. Sanksinya itu dapat berupa pembatalan hasil penetapan PPDB atau sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ada lagi yaitu gubernur memberikan sanksi kepada pejabat dinas, kepala sekolah, guru, dan atau tenaga kependidikan lainnya dalam hal melakukan pelanggaran di PPDB sesuai dengan ketentuan dan perundangan. Jadi hati-hati. 2 slide selanjutnya, 2 slide terakhir. Ini berkenaan dengan, ini rombel dulu ya, untuk rombongan belajar. Jadi kan setiap satuan pendidikan itu ada daya tampung di mana ada batas minimal rombelnya untuk SMA 3 sampai 36, SMK 3 sampai 72. Ini sebetulnya konsumsi SMA dan SMK Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa biar Ibu Bapak tahu. Lalu minimal per rombelnya itu 20 orang per rombel untuk SMA dan maksimal 36. Untuk SMK 15 orang per rombel, maksimal 36 per rombel. Sedangkan untuk SLB, nah ini ada kekhasan. Untuk TK, LB, dan SDLB itu 5 orang per rombelnya. Sedangkan SMP dan SMA LB itu 8 orang per rombel. Jika disabilitas tersebut bersekolah di tempat umum, maka bisa 1 orang per rombel pada sekolah umum. Begitu. Jadi nanti kalau di SMK ada 15 rombel, atau ada 4 rombel, maka akan bisa masuk, ada peluang 4 orang disabilitas yang memenuhi persyaratan. Nah, ini ada tentang prestasi, karena tadi kan ada jalur prestasi. Jadi prestasi atau kejuaraan itu nanti bisa berjenjang ataupun tidak berjenjang. Yang dimaksud berjenjang itu berjenjang dari mulai kota, provinsi, nasional sampai internasional. Di mana hitungan masing-masing antara perorangan dan beregu itu pun berbeda. Nanti lebih teknis dijelaskan oleh Pak Rudi dan Pak Tresna lagi juga. Khusus untuk tahfiz Quran ini karena banyak sekali permasalahan di situ. Jadi nanti yang dihitungkan itu tentunya berapa juznya yang satu itu. Yang kedua itu berkenaan dengan bukti sertifikat atau kredensial yang dibawa oleh anak itu adalah dari lembaga terkait atau lembaga yang relevan begitu. Jadi tidak bisa wali kelasnya membuat surat yang menyatakan bahwa anak ini sudah 4 juz gitu ya. Itu tidak bisa, tetapi harus oleh lembaga relevan. Itu untuk yang tahfiz. Selanjutnya ada tentang nilai-nilai di slide berikutnya. Itu tinggal nanti disesuaikan saja oleh para operator. Nanti kalau perorangan berapa, kalau beregu berapa. Di slide berikutnya Pak, silakan. Selanjutnya Pak. Iya, lanjut. Nanti termasuk yang pramuka juga, itu kalau pakai jalur prestasi. Nanti kalau jambore, kalau ikut di tingkat mana itu ada hitungannya. Selanjutnya, ini sampai ke belakang itu berkenaan. Ini misalnya, kalau untuk pramuka, kalau ikut beregu, berapa nilainya, perorangan berapa, begitu juga dengan prestasi yang lain Bapak Ibu. Nanti tinggal dilihat saja di tabel. Itu saja barangkali Bapak Ibu semua, mohon maaf ini saya menyampaikan hanya sekedar penyegaran saja karena tentunya ini sudah Ibu Bapak pelajari lebih dahulu. Selanjutnya saya persilahkan Pak Tresna ataupun Pak Rudi untuk menyampaikan secara teknis bagaimana tentang input
data dari hal-hal yang baru saja kita cermati bersama. Hatur nuhun Pak Rudi, diserahkan kembali ke Pak Rudi karena saya tidak tahu tadi siapa moderator. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Nani atas paparannya karena cukup ringkas tapi padat. Untuk selanjutnya Bapak Ibu nanti dari masing-masing seperti yang saya tadi utarakan, masing-masing SMA, SMK akan melakukan sosialisasi secara langsung ke sekolah SMP MTS di wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi.